Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Martins, kami sudah tersambung dengan Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Bayu Sisoino. Selamat malam Pak Bayu. Pak Bayu, apakah ini sesuai dengan agenda di jam 8 WIB sampai di Bandara Halim, Pak? Ya, tadi kurang lebih 1 jam yang lalu, saya monitor bahwa pesawat yang ditumpangi oleh pilot Martin telah mendarat di Makassar ya, untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar. Kemudian setelah itu istirahat kurang lebih 30 menit, dan saat ini pesawat kami monitor sudah ada di udara, terbang menuju ke Jakarta. Untuk situasi selanjutnya nanti di Jakarta, nanti akan dilanjutkan dari tim yang di Mabes Polri tentunya, karena wilayah penugasan saya sudah selesai, yaitu di wilayah hukum Papua. Terkait dengan perkembangannya nanti bisa ditanyakan di Divisi Humas Polri. Oke, tapi sementara... Kemudian, Ya, Pak? kemudian kami infokan, tadi saya mendapatkan info dari Kabid Humas Polda Bali, bahwasannya pada pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah, terpantau istri dari pilot juga telah terbang menuju ke Halim Perdana Kusuma. Namun untuk pesawatnya nanti akan transit dulu di Yogyakarta, kemudian baru melanjutkan penerbangan ke Halim Perdana Kusuma. Dan diperkirakan juga pesawatnya yang ditumpangi oleh istri dari pilot Philip Martin sampai di Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bisa pas bertemu di Halim Perdana Kusuma. Oke. Demikian, Bang B. Ya, Pak Bayu, kalau untuk nanti di Halim, apakah memang ada penyambutan juga dari Kapolri dan juga Panglima TNI, Pak? Ya betul, tadi kami monitor bahwa direncanakan Bapak Kapolri akan hadir secara langsung di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan pilot Philip, termasuk juga bertemu langsung dengan tim gabungan TNI Polri yang berasal dari Satgas Damai Kartens maupun dari Polda Papua yang ikut mengawal Kapten Philip tersebut. Diperkirakan sesuai dengan rencana bahwa pesawat yang ditumpangi rombongan akan tiba di Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Demikian, Bang. Baik, Pak, sementara kalau untuk rencana setelah hari ini tiba di Bandara Halim, apakah ada agenda lain di Jakarta untuk pilot Philip ataukah langsung misalnya kembali ke kediamannya, Pak? Untuk selanjutnya di Jakarta, diutamakan nanti pilot pasti akan bertemu dengan pihak keluarganya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan mitigasi medis secara keseluruhan, karena tadi di Polda Papua, di Timika khususnya, untuk mitigasi kondisi kesehatan ini baru secara umum saja. Jadi belum secara lengkap, sehingga nantinya akan diketahui barangkali, karena beberapa waktu yang lalu kami monitor bahwasannya pilot ini mengalami sakit asma. Dan akhirnya kami mengirimkan bahan makanan sekaligus obat asma untuk digunakan pilot Philip pada saat itu. Dan mudah-mudahan setelah dilakukan mitigasi lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya di tingkat pusat sampai dengan nanti pengembalian atau pengiriman kembali ke negaranya di Selandia Baru dan lain-lain. Demikian, Bang. Baik, tapi sementara ini selain asma berarti Philip dalam keadaan sehat ya, Pak, secara psikologis maupun secara fisik, Pak? Secara psikologis baik, komunikasi dua arah dapat diterima dengan baik, dan tidak ada tanda-tanda yang bersangkutan mengalami trauma yang berlebihan. Jadi makanya tadi sore kami dari tim mengambil keputusan agar dapat segera dikirim langsung ke Jakarta untuk proses mitigasi dan selanjutnya sampai dengan pilot dikirim kembali ke negaranya. Baik, baik Pak Bayu, ini kan sekitar 1,5 tahun Philip disandra KKB. Negosiasi pasti berlangsung sangat panjang dan alot, dan juga sempat ada jatuh korban jiwa seperti itu. Tapi untuk yang terakhir-terakhir nih Pak, yang membuat kemudian akhirnya bisa dibebaskan, negosiasi seperti apa yang berjalan antara operasi Damai Kartens dan juga dengan KKB ini, Pak? Upaya negosiasi yang kami lakukan yaitu dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
pendekatan dari hati ke hati melalui pihak keluarga terdekat dari Egyanus Kogoya, termasuk juga dengan orang-orang yang disegani oleh Egyanus Kogoya, sehingga kami dapat memberikan pesan moral kepada Egyanus bahwasanya, ayo kasihan, pilot sudah 1 tahun lebih disandera, pilot pasti juga ingin ketemu dengan keluarganya dan lain-lain. Lagi-lagi KKP juga manusia Bang, pasti juga punya perasaan juga. Ya, sehingga pada akhirnya melalui pendekatan itulah yang membuat Egyanus Kogoya menjadi luluh hatinya dan hari ini akhirnya diambil keputusan untuk dilepaskan. Oke. Dan untuk lokasi yang dilepaskan pun benar, lokasinya memang benar-benar strategis, sehingga memudahkan kami untuk mengirimkan helikopter dan mendarat di tempat yang aman dan tidak ada gangguan sama sekali, mulai dari proses penjemputan sampai dengan helikopter kembali menuju ke Timika itu sendiri. Jadi ini benar-benar merupakan hasil kerjasama tim dari semua pihak yang telah membantu kami selama 1 tahun 9 bulan. Ini kami lakukan lebih dari 8 kali Bang sebetulnya. Oke. Yang 8 kali itu gagal Bang. Ya, Ya. gagalnya karena mungkin tadi lokasinya ternyata tidak memungkinkan helikopter mendarat, terus komunikasi tiba-tiba terputus karena jaringan sinyal yang tidak ada di lokasi itu, sehingga pada akhirnya terjadi sempat ada miskomunikasi juga di bulan Mei yang lalu. Kita sempat mendapatkan video juga bahwa pilot akan ditembak. Nah ini kami juga terus terang kaget juga, waduh ini jangan sampai upaya-upaya pendekatan secara soft approach ini justru pada akhirnya mereka menganggap bahwa ini merupakan cara-cara yang tidak disukai oleh KKB. Nah akhirnya kami tetap yakin bahwa upaya ini pasti berhasil dan kami buktikan bahwa di tanggal 21 September ini kita dapat menjemput pilot dengan aman dan selamat tanpa ada korban jiwa dari pihak manapun. Baik, sebelum penyerahan yang sekarang ini, Pak Bayu, sebelumnya komunikasi terakhir dengan KKB ini prosesnya dari mulai katanya KKB ini sempat memberikan proposal sampai akhirnya diserahkan itu memakan waktu berapa lama dan proposal seperti apa yang diberikan ataupun ditawarkan oleh KKB untuk membebaskan Philip, Pak? Nah ini yang perlu kita garis bawahi Bang, saya juga mendapatkan broadcast terkait dengan isi proposal yang dikirim oleh Sebi Sambon yang mengklaim dirinya sebagai juru bicara KKB. Setelah saya baca isinya, ini permintaannya banyak sekali. Ya mulai dari syarat-syarat pesawat yang digunakan untuk menjemput, pilotnya harus orang asli Papua, dan lain-lain, termasuk juga sampai dengan publikasinya. Itu saya lihat ini merupakan suatu hal yang, wah ini tidak benar ini. Dan tim kami itu tetap bekerja dan kami mendapatkan hal-hal yang sangat jauh berbeda. Dan akhirnya saya mengambil keputusan bahwa apa yang dikatakan oleh Sebi Sambon yang dia mengklaim dirinya sebagai juru bicara KKB itu tidak terkoneksi dengan KKB yang ada di wilayah-wilayah. Kita lihat bersama di media sosialnya, Sebi Sambon selalu mengklaim terkait dengan hal-hal yang ternyata tidak benar. Nah ini juga kita buktikan bahwa di saat ini kami telah berhasil melakukan pembebasan pilot. Tidak ada kaitan dengan proposal yang dikirim oleh Sebi Sambon pada tanggal 17 September yang lalu. Demikian Bang. Tidak ada kaitan dengan proposal-proposal yang ditawarkan oleh pihak tertentu ya Pak. Kemudian selain misalnya negosiasi, apa yang kemudian diserahkan oleh pihak kita kepada KKB sampai akhirnya mau dibebaskan? Apakah memang ini murni dibebaskan tanpa ada syarat apapun ataupun permintaan uang ataupun apapun itu Pak? Ya benar. Ini pula yang disebarkan oleh Sebi Sambon, baru saja saya mendapatkan informasi di media sosial. Sebi Sambon menyebarkan propaganda dan menuduh pihak KKP Egyanus itu memperoleh sejumlah uang dari kami, dari pemerintah. Padahal realitanya kami tidak ada sama sekali memberikan apapun. Benar-benar tidak ada syarat, tidak ada permintaan. Suatu hasil kerjasama tim yang luar biasa yang mampu mengkomunikasikan sehingga akhirnya secara kemanusiaan pilot berhasil dibebaskan. Demikian Pak. Baik, kalau kita ke belakang nih Pak, selama 1 tahun 9 bulan Philip disandra oleh KKB.
Bagaimana perlakuan dari KKB kepada Philip? Apakah ada intimidasi ataupun kekerasan yang diterima oleh Philip selama disandra? Baik, saya sempat bicara sebentar dengan Philip, bahwasanya Philip selama disandera itu diperlakukan dengan baik, Bang. Dan beberapa video pun juga pernah dirilis di medsosnya KKB juga. Terlihat bahwa pilot juga diberi makan, diberi pakaian ganti juga, walaupun kadang pakainya karena kan berbeda ukuran. Nah, itu terlihat bahwa pilot juga diperlakukan dengan baik. Baik, baik. Pak Bayu, tadi Anda bilang sempat ada ancaman ditembak seperti itu di tengah-tengah upaya kita untuk membebaskan Philip. Eskalasi apa saja Pak yang pernah terjadi selama 1 tahun 9 bulan yang kemudian membuat hubungan ataupun negosiasi antara pihak kita dengan KKB ini sempat naik turun seperti itu? Eskalasi paling tinggi itu, jadi ancaman akan ditembak, Bang. Kalau yang lainnya itu hanya sekedar mengulur waktu, misalkan dijanjikan bulan Desember tahun lalu pada saat menjelang Natal akan dilepas, ternyata mundur ke bulan Januari, mundur lagi ke Februari. Nah, yang paling eskalasi paling tinggi memang di bulan Mei itu, karena dari pihak KKB membuat video testimoni bahwa pilot akan ditembak. Oke. Itu yang paling tinggi eskalasinya. Oke, baik Pak Bayu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kita berharap nanti juga proses kedatangan Philip di Jakarta berjalan lancar. Terima kasih Kombes Bayu Suseno, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens sudah bergabung bersama kami di iNewsroom.